adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 10 Maret 2022, hari biasa pekan pertama Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau selalu berkenan memberikan pengampunan bagi siapa saja yang memohon kepadamu. Semoga kami tak pernah jemu mengetuk pintu belas kasih-Mu, agar kami senantiasa mendapatkan kelegaan dari-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam falsafah Konfusius katakan, minta, silahkan, tapi sesuai dengan yang akan memberi. Kemampuan si pemberi. Itulah falsafah. Kalau kamu mau menggunakan model itu, pinjam. Kalau pinjam sesuai dengan jumlah yang kamu perlukan. Kapan kamu harus bayar. Inilah secara falsafah. Berbeda dengan Injil yang kita dengarkan barusan tadi. Yesus mengatakan apa? Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan dapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ini berkaitan dengan masalah iman. Pertanyaannya adalah, apakah setiap kali kita minta diberi? Tidak. Setiap kali kita mencari dapat? Belum tentu. Setiap kita mengetuk pintu akan dibukakan. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Maka apa yang kita buat? Berdoa, bekerja, berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Kenapa? Apa yang kita inginkan tidak juga diberi. Bahkan orang yang bisa korupsi gampang uangnya, mencuri gampang uangnya. Tapi orang yang jujur setengah mati. Nah, saudara ingat, hidup itu bukan hanya 1-2 tahun. Hidup adalah keabadian. Ketika kita hidup, di sanalah nilai-nilai kehidupan kita diuji. Iman kita, harapan kita, kasih kita, moralitas kita, mentalitas kita. Yang ingin Yesus katakan kepada kita adalah bahwa Tuhan itu memperhitungkan semua yang terjadi dalam hidup ini.
Maka minta. Bagaimana cara minta? Dalam bentuk doa. Tapi juga harus bekerja. Berusaha. Mengetuk pintu itu usaha. Maka akan diberikan pada waktunya sesuai dengan kehendak Dia. Maka pergumulan kita dalam mengisi kehidupan materi ini adalah iman. Iman harus terurai di dalam pengharapan dan kasih. Kasih harus diucapkan dan dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari dengan perjuangan dan kerja keras. Maka bahasanya minta, artinya usaha. Ketuk juga usaha. Cari merupakan usaha. Usahalah dulu dalam kacamata iman. Maka hilangkanlah sifat-sifat greedy, serakah. Maka hari ini kita belajar. Pertama, bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas, berhidup, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Kita masih mempunyai makanan. Maka lalu kita juga harus mengatur hidup kita dengan baik. Dengan menggunakan akal budi yang sehat. Dan hati yang terbuka kepada Dia. Maka pada waktunya percaya. Apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Tuhan akan terjadi. Banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita di mana kadang-kadang kita menggigit jari. Apa yang kita harapkan belum datang, air mata kita pun sudah mengalir karena kepedihan-kepedihan hidup kita yang keras. Apalagi pada masa pandemi ini usaha tidak jalan, banyak PHK, makan harus jalan terus, bagaimana caranya? Maka gunakanlah dengan sehat, pikirkanlah yang positif dan buanglah yang jahat dan negatif. Sehingga dengan 3 kata, mari minta, cari, ketuk. Di sana usaha-usaha kita akan dihargai dan pada waktunya Tuhan akan memberkati usaha-usaha kita pada waktunya. Semoga kita boleh mendapatkan kasih karunia dan berkat-berkat yang berkelimpahan. Selamat pagi.